Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu buat sobat guru peduli semuanya. Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS 2023 yang akan segera datang. Dalam video kali ini, saya akan bahas tentang kompilasi soal TWK yang kami kumpulkan dari TWK Kedinasan 2023 yang baru lalu ya. Oke. Bagi rekan-rekan yang baru berkunjung di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk klik like dan juga subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya sehingga Anda tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita melanjutkan ke soal yang sudah saya siapkan. Ya, oke. Soal yang pertama, tawuran atau perkelahian antar kelompok pelajar atau pemuda makin sering terjadi dan tidak jarang pula menimbulkan korban jiwa. Perilaku tawuran seperti ini terjadi karena hilangnya atau lunturnya nilai-nilai A. Ketuhanan dan kerakyatan, B. Kemanusiaan dan kerakyatan, C. Persatuan dan kemanusiaan, D. Kerakyatan dan keadilan, atau E. Ketuhanan dan keadilan. Oke, untuk menjawab soal ini seperti biasa kita harus mencoba menemukan kata kuncinya. Ya, kata kunci pada soal ini adalah tawuran atau perkelahian. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan korban jiwa. Dari dua kata kunci ini, ya, tawuran atau perkelahian itu tidak sesuai dengan apa? Persatuan. Oke, karena itu memecah persatuan. Kemudian yang kedua, menimbulkan korban jiwa. Kalau sampai timbul korban jiwa, ya, itu artinya kita kehilangan rasa kemanusiaan kita. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Charlie. Begitu ya rekan-rekan. Oke, mari kita lanjutkan soal berikutnya. Sebelum saya lanjutkan, saya hapus dulu ininya ya. Oke, merah-merahnya biar bersih, biar teman-teman bisa membacanya dengan mudah. Soal nomor 2, sebagai ASN perekat bangsa, apa yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tawuran atau perkelahian di sekitar tempat tinggal Anda? Oke ya. Jadi kalau tadi itu perkelahian dan tawuran yang mengakibatkan korban jiwa itu merupakan terjadi karena hilangnya nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan. Nah, sekarang apa reaksi Anda kalau Anda adalah seorang ASN perekat bangsa? Oke, mari kita lihat jawabannya. Apakah A. Anda menjauhkan diri dari kelompok atau pemuda atau remaja yang berpotensi untuk bertindak kekerasan itu? Atau B. Mengusulkan kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga, kesenian, atau kegiatan sosial budaya lain yang melibatkan remaja dan pemuda? Ini juga jawabannya kelihatannya oke ya. Kemudian C. Menginisiasi kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran remaja dan pemuda untuk lebih berkemanusiaan dan berpersatuan Indonesia. D. Mendorong penegakan hukum yang tegas kepada yang terlibat, ini betul juga. Atau E. Mencari sumber, maksudnya mencari sumber masalah dan menawarkan solusi, ini bisa jadi juga ya. Ini ada 5 pilihan jawaban yang semuanya sebetulnya baik dan bisa. Tapi menurut Anda yang tepat kalau Anda seorang ASN adalah apa, rekan-rekan? Ya, yang tepat jawabannya adalah Anda menginisiasi atau menyelenggarakan atau mulai mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran remaja dan pemuda untuk lebih berkemanusiaan dan berpersatuan Indonesia. Kegiatan itu bisa berupa olahraga, bisa berupa budaya, kegiatan sosial budaya, bisa juga kegiatan kesenian dan lain-lain. Oke, tapi tekanannya adalah kegiatan yang meningkatkan kesadaran remaja dan pemuda untuk lebih berkemanusiaan dan berpersatuan. Itu ya jawabnya. Nah, kenapa kalau B tadi tidak tepat? Kalau B ini kurang pernyataan yang tegas tentang kemanusiaan dan persatuan Indonesia. Ya, oke. Nah, kenapa? Karena sering terjadi misalnya kegiatan olahraga bola, bukannya mempersatukan, tapi malah menjadi penyebab dari tawuran atau perkelahian itu sendiri. Nah,
Oleh karena itu, ketika kita menyelenggarakan kegiatan olahraga, kesenian, atau kegiatan sosial budaya lain kepada para remaja dan pemuda, ya, kita harus mengingatkan pentingnya untuk berpersatuan, menjaga persatuan Indonesia, dan juga untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Begitu ya rekan-rekan. Ya, kemudian soal nomor 3, oke. Berikut ini, yang merupakan tugas dan wewenang DPR terkait fungsi legislasi adalah apa coba rekan-rekan? Legislasi itu adalah membuat undang-undang. Oke. Nah, tugas dan wewenang DPR itu apa? Apakah A, menyusun program legislasi nasional? Ya, ini pasti ya. Tapi yang ditanyakan ini adalah yang bukan ya. Yang bukan merupakan tugas dan wewenang. Oke. Itu artinya apa? Artinya semuanya benar, hanya ada satu yang kurang tepat. Ya, satu itu adalah ego. Kenapa? Karena ya mengubah undang-undang negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu merupakan kewenangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang lainnya ini merupakan ya tugas dan wewenang DPR, yaitu 1. Menyusun program legislasi nasional, B. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, C. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan seterusnya. Tolong dibaca. Kemudian yang D. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Oke. Ya, berikutnya rekan-rekan, soal nomor 4. Oke. Soal nomor 4. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan tumbuhnya rasa nasionalisme apa rekan-rekan? Apakah menjaga ketertiban masyarakat, menghilangkan tuntutan berlebihan dari warga negara, atau menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air? Atau D. Menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, atau mempererat tali persaudaraan yang utuh? Baik, kita lihat satu-satu ya. Saya mau melihat dari bawah. Oke, kita lihat dari bawah. Mempererat tali persaudaraan yang utuh, apakah itu merupakan tujuan dari tumbuhnya rasa nasionalisme? Iya, oke. Nasionalisme itu untuk mempererat tali persaudaraan antar warga negara. Menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis? Iya, tentunya. Oke. Menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air? Betul. Untuk menghilangkan tuntutan berlebihan dari warga negara? Iya, oke. Jadi B, C, D, dan E itu semuanya benar. Jadi yang tidak benar adalah alfa, menjaga ketertiban masyarakat. Oke. Ya. Selesai rekan-rekan? Soal berikutnya nomor 5. Bung Hatta dalam perjalanan hidupnya pernah berikrar untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Sikap ini mencerminkan bahwa Bung Hatta adalah pribadi yang apa rekan-rekan? A, B, C, D, atau E? Ya, jawaban yang tepat adalah delta ya, lebih mengutamakan kepentingan negara dari kepentingan pribadi. Ya, menikah ya atau bekerja itu adalah kepentingan pribadi. Sementara ya mencapai kemerdekaan Indonesia itu adalah kepentingan negara. Artinya jelas Bung Hatta di sini lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Itu jawabannya. Ya, buat rekan-rekan semuanya yang mungkin belum pernah ikut tes SKD ya, TWK sering sekali membahas tentang Bung Hatta ya, dengan berbagai isu atau nilai positif yang dimiliki oleh Bung Hatta itu sering keluar di TWK ya. Jadi tolong rekan-rekan bisa membaca tentang Bung Hatta lebih banyak lagi ya. Oke, soal berikutnya nomor 6. Saya hapus dulu ini. Soal nomor 6 adalah sikap
para golongan muda yang mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945 meskipun harus menumpahkan darah merupakan apa? Jadi ceritanya rekan-rekan masih ingat ya. Jadi ketika tanggal 14 Agustus sekutu itu maksudnya Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kemudian para golongan muda ada Sultan Syahrir, ada siapa lagi, dan teman-teman itu ya, ada Sukarni dan golongan muda yang lain, ada Wikana, itu mendorong agar BPUPKI atau PPKI untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ya, mendorong Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Ya, namun Bung Karno menolak. Ya, karena beberapa alasan ya. Tapi golongan muda dengan keyakinannya mereka menuntut agar Indonesia segera dimerdekakan, akan proklamasi segera dilaksanakan atau segera memproklamasikan kemerdekaan dengan pernyataan bahwasanya kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan kita, bukan pemberian dari pemerintah Jepang, apapun resikonya. Jadi semangat anak-anak muda pada saat itu ya, ayo kita segera proklamasikan kemerdekaan. Oke, apapun taruhannya. Menurut rekan-rekan, sikap para pemuda itu apa? Sikap gegabah para pemuda yang lebih mengikuti emosi, atau implementasi dari sila keempat, atau sikap rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara, atau D, sikap rela berkorban demi tersapainya kemerdekaan bangsa dan negara. Ya, kalau lihat konteks ini ya, jawaban yang tepat sebetulnya adalah D ya. Jadi sikap rela berkorban, berani berkorban demi tersapainya kemerdekaan bangsa dan negara. Kata kuncinya adalah ini ya. Segera proklamasikan kemerdekaan meskipun harus menumpahkan darah. Itu desakan dari para kaum muda kepada Bung Karno dan Bung Hatta waktu itu. Bung, segera proklamasikan kemerdekaan atau maksudnya meskipun kita harus menumpahkan darah, begitu ya ceritanya. Oke, berikutnya ya, soal nomor 7. Andi menyadari bahwa persaingan seleksi masuk CPNS sangat ketat. Oleh karena itu, ia setiap hari berdoa dengan hikmat dan belajar dengan giat agar bisa lulus. Terlepas dari hasilnya nanti, Andi layak mendapat apresiasi karena ia telah mengamalkan sila coba kalau kita lihat ke sini tadi kata kuncinya adalah ini ya, berdoa dengan hikmat dan juga belajar dengan giat. Ini artinya kalau berdoa dengan hikmat itu artinya sila pertama, oke, dan belajar dengan giat itu bekerja keras ya, itu berarti sila kelima. Jadi jawabannya adalah E. Oke rekan-rekan, mari kita lanjut masuk ke soal nomor 8. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, dan sosial budaya. Sebagai ASN yang memiliki peran perekat bangsa, apa sikap Anda? Ya, ASN perekat bangsa harus lebih aktif ya, mempromosikan sikap menghargai perbedaan dan mendorong toleransi dan keterbukaan. Kalau rekan-rekan baca pilihan jawaban A, B, C, dan E itu semuanya sebetulnya benar ya, tapi dampaknya itu tidak lebih besar kalau kita selalu aktif mempromosikan sikap menghargai perbedaan dan mendorong toleransi dan keterbukaan. Oke, soal nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan contoh implementasi nilai nasionalisme di lingkungan keluarga. Iya, yang mana? A, B, C, D, atau E? Coba rekan-rekan baca. Oke, yang bukan implementasi dari nilai nasionalisme itu adalah di lingkungan keluarga ya, membela anggota keluarga yang berkonflik dengan orang lain. Kalau ada anggota keluarga kita yang berkonflik dengan orang lain, bukan berarti harus dibela, tapi kita cari dulu masalahnya apa ya, kemudian kita cari jalan keluarnya bagaimana gitu ya. Oke, artinya kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme. Oke, saling mencintai baik di dalam keluarga maupun keluar keluarga gitu ya. Oke, ya
Untuk video kali ini saya hanya akan memuat 9 soal saja dan semoga bermanfaat buat rekan-rekan. Saya doakan rekan-rekan yang sudah klik likes dan juga subscribe lolos seleksi CPNS tahun ini. Dan thanks for watching and see you in the next video.